pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan ya. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan materi tema 3, yaitu benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mata pelajaran PPKN dengan materi memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, musyawarah adalah salah satu cara untuk memecahkan masalah dengan damai. Dalam bermusyawarah, ketika akan menyampaikan saran dan pendapat, harus dilakukan secara sopan. Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat. Keputusan yang disepakati dalam musyawarah lebih mengutamakan kepentingan banyak orang. Nah, anak-anak, musyawarah itu merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Ayo, sila keempat bunyinya gimana ya? Ya, sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Nah, apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan bisa diambil dengan cara suara terbanyak atau voting. Apa sih manfaat musyawarah? Nah, manfaat musyawarah adalah 1. Dengan bermusyawarah dapat menyelesaikan lebih mudah dan dapat diterima oleh segala pihak. Yang kedua, dengan bermusyawarah dapat menjalin kerukunan dan mempererat kerjasama. Yang ketiga, dengan bermusyawarah terbiasa untuk menghormati pendapat orang lain. Itu sedikit penjelasan materi mata pelajaran PPKN ya. Sekarang kita beralih ke mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, apa sih benda? Nah, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan benda hidup. Sedangkan batu, kertas, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, anak-anak, benda di sekitar kita itu mempunyai beragam ukuran ya. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Benda di sekitar kita juga mempunyai bentuk. Ada yang berbentuk lingkaran, kotak, segitiga, dan lain-lain. Kemudian, benda di sekitar kita juga mempunyai berbagai warna. Ada yang berwarna hijau, coklat, kuning, dan lain-lain. Nah, anak-anak, benda itu juga terbuat dari berbagai bahan dasar. Misalnya, benda yang terbuat dari kayu, contohnya ada meja, kursi, lemari, pintu, dan masih banyak yang lain. Kemudian benda yang terbuat dari kertas, contohnya ada tisu, kardus, dan koran. Kemudian benda yang terbuat dari plastik, contohnya ember, gayung, dan sendok sayur. Ada lagi benda yang terbuat dari kaca, contohnya gelas, piring, mangkok, dan akuarium. Kemudian benda yang terbuat dari logam, contohnya ada panci,
penggorengan, dan sendok makan. Kemudian yang terakhir, benda yang terbuat dari karet. Contohnya ada penghapus, pensil, sandal karet, dan ban. Nah, itu sedikit ringkasan materi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang kita berlanjut ke mata pelajaran matematika ya, dengan materi menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu. Nah, anak-anak, setiap alat ukur itu mempunyai satuan. Benda yang digunakan untuk mengukur panjang benda adalah penggaris. Kalian di rumah punya penggaris ya tentunya. Nah, satuan yang dipakai pada penggaris itu adalah sentimeter atau biasa disingkat dengan cm. Alat ukur yang lain, misalkan yang biasa digunakan penjahit untuk mengukur lingkar lengan adalah meteran. Dan ada lagi alat ukur untuk mengukur berat, yaitu ada timbangan. Yang merupakan satuan panjang, yaitu ada satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Ingat ya anak-anak, meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini. Kalian perhatikan ya, di situ ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, anak-anak, ini harus diingat ya, setiap turun satu tangga itu dikalikan 10. Kalau naik itu dibagi dengan 10. Harus diingat selalu ya. Sekali lagi Bu Guru ingatkan, setiap turun satu tangga itu dikalikan 10. Sedangkan setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Sekarang kita perhatikan contoh berikut ya. Yang pertama ada contoh. Benny mengukur panjang pita 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Kita ketahui dulu ya. 5 meter ditambah 30 cm. Langkah yang pertama, 5 meter kita jadikan sentimeter. Ingat tadi di tangga ya, untuk mengetahui meter ke sentimeter, kita perhatikan tangga satuan panjang lagi ya. Nah, tadi 5 meter dijadikan sentimeter. Jadi, kita perhatikan anak tangganya ya. Jadi, 5 meter ke sentimeter berarti turun dari meter ke desimeter, kemudian sentimeter. Jadi, dikalikan 10. Maka, 5 meter dikali 10 yaitu 50. Kemudian dikali 10 yaitu 500. Karena meter ke sentimeter turunnya 2 kali, jadi 5 dikali 10 dikali 10. Maka 5 meter itu sama dengan 500 cm. Kemudian kita jumlahkan ya tadi. 5 meter menjadi 500 cm ditambah itu 30 cm. Jadi 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi panjang pita
Beni adalah 530 cm. Kemudian ini ada contoh yang kedua. Panjang mobil ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil ayah Dayu dalam satuan meter adalah, kalau ini kebalikannya ya, sentimeter dijadikan meter. Ingat tadi anak-anak, kalau turun berarti dibagi ya. Kalau kita menaiki berarti dikali. Nah, anak-anak, 400 cm. Jadi, kita 400 cm kita itu naik. Tadi Bu Guru salah, mohon maaf. Kalau kita naik berarti dibagi ya. Nah, 400 cm dijadikan meter, berarti naik. Sentimeter naik ke meter. Berarti kita naiknya 2 kali, dari sentimeter ke desimeter, kemudian ke meter. Nah, anak-anak, tadi 400. Karena naiknya 2 kali, pertama kita bagi dulu ya. 400 dibagi 10 sama dengan 40. Kemudian masih ada satu naik lagi ke meter. 40 dibagi 10 sama dengan 4 meter. Jadi, panjang mobil ayah Dayu dalam satuan meter adalah 4 meter lebih 10 cm. Nah, anak-anak, itu sedikit kilasan materi untuk mata pelajaran matematika ya. Sekarang yang terakhir kita akan belajar tentang mata pelajaran SBDP, bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Kamu tahu nggak sih alat musik ritmis? Ya, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis ya. Berikut contohnya. Yang pertama ada kendang. Kendang dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian ada tamborin. Tamborin dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan. Kemudian ada marakas. Marakas dimainkan dengan cara dipukul ke tangan atau digoyangkan. Ada lagi triangle, dimainkan dengan cara dipukul dengan tongkatnya. Kemudian ada kastanyet, dimainkan dengan cara menggoyangkannya, bisa juga dihantamkan dengan halus ke tangan atau ke paha. Kemudian ada tifa. Tifa dimainkan dengan cara dipukul. Selain menggunakan alat musik, kita juga dapat menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu. Sekarang kita berlatih tepuk tangan ya untuk mengiringi lagu itu. Perhatikan lagu berikut ini.
sedikit materi penjelasan tentang SPDP ya. Demikian video singkat dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kurang lebihnya,